Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kakak adik, mungkin juga kakek nenek semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam acara Proyu Media lewat jaringan Zoom online. Kali ini kita akan bersama membahas sejarah bersama Dr. Tiar Anwar Bahtiar. Beliau adalah sejarawan muda sekaligus aktivis gerakan dakwah Islam ya. Beliau adalah aktivis pemuda Persis. Kemudian kalau sejarah beliau tidak dilakukan lagi S1, S2, S3 linier sejarah, sehingga insya Allah sangat tepat untuk bersama-sama kita hari ini ngobrol sejarah. Panitia dari Proyu Media mengambil tajuk pentingnya melek sejarah. Mengapa sejarah itu harus melek? Nah, nanti akan dibahas oleh beliau. Tapi yang jelas kita syukuri teman-teman sudah bergabung. Semoga nanti beberapa teman yang belum bergabung segera bergabung. Yang kedua, sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok panutan kita sekaligus juga seorang manusia sejarah yang sejarahnya pun kita kaji dan selalu akan menjadi pelajaran besar di masa ini dan masa yang mendatang. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, tadi di awal sudah saya sampaikan mengapa kita harus melek sejarah. Kalau kita mengambil contoh saja, nggak usah jauh-jauh ya Ustadz Tiar, ini masih bulan Oktober Ya. Yang kemarin bulan September biasanya di dunia maya maupun di dunia nyata silang sengkaru debat tentang PKI, bukan PKI dan seterusnya itu juga marak. 1 Oktobernya kesaktian Pancasila layakkah diperingati atau lebih layak yang kelahiran Pancasilanya. Nah, ini semua kan sebenarnya tema-tema sejarah yang kalau kita tidak melek sebenarnya akhirnya kerugian pada kita sendiri. Kita mungkin jadi tidak bisa mengambil pelajaran yang tepat, kita mungkin jadi kurang mawas dan sebagainya. Pada akhirnya orang lain atau pihak-pihak lain yang memahami sejarah, yang melek sejarah, yang mawas sejarah, itulah yang kemudian bisa, kalau dalam bahasa Pak Tiar dalam buku yang terbit di Proyu Media, Jas Mewah, jangan sekali-kali melupakan sejarah dakwah, yang bisa menghayalkan masa depan itu berawal dari mentadaburi, mempelajari sejarah. Jadi sejarah itu peristiwa masa lalu, tetapi karena kita pelajari, kita tadaburi, kita ambil hikmah pelajarannya, akhirnya kita bisa menghayalkan, tanda petik, merumuskan masa depan. Nah, ini salah satu pentingnya melek sejarah. Nanti sepanjang lebar akan beliau kupas. Kemudian seperti biasa kita sambung dengan tanya jawab yang lebih interaktif lagi lewat media chatting yang tadi sudah kami sediakan. Baik, biar efektif, mari forum pada pagi hari ini biar berkah ya, kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setengah jam sampai 40 menit awal, silakan Pak Tia untuk menyampaikan mengapa melek sejarah itu menjadi penting. Ya, baik. Terima kasih Mas Zudi dari Proyu dan juga rekan-rekan kru yang sudah mempersiapkan acara ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan ya mengenai pentingnya kita untuk memahami sejarah. Nanti mungkin Mas Zudi juga akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelum peserta gitu ya. Jadi saya nanti mungkin setengah jam saja menyampaikan prolog pada pagi hari ini. Supaya lebih interaktif nanti ya. Pertanyaannya kenapa sih kita harus belajar sejarah, itu yang penting ya. Secara awam sebetulnya kenapa kita harus belajar sejarah, karena sejarah itu aktual gitu. Jadi walaupun sejarah itu masa lalu, tapi dalam ilmu sejarah itu ada adagium bahwa sejarah itu aktual. Apa makna aktual itu? Aktual itu kan sesuatu yang dibutuhkan pada masa kini, sesuatu yang selalu relevan dengan apa yang sedang kita hadapi, dan itu memang
sudah dibuktikan. Jadi setiap hari kita bicara apa saja itu selalu bicara soal sejarah gitu ya. Sekarang ini kita lagi rame soal karikatur Nabi Muhammad SAW, kemudian Presiden Prancis yang mendukung Charlie Hebdo dan sebagainya. Itu sebetulnya kan adalah persoalan sejarah ya, bukan semata-mata bukan persoalan penghinaan, sebab Rasulullah kan hidup sudah lewat, sudah berapa abad ke belakang ya, sudah 14 abad ke belakang lebih, ya, hampir 15 abad. Dan aktualitasnya masih kita rasakan hari ini, karena Rasul manusia yang hidup dalam sejarah, tetapi sepanjang hayatnya pengaruh beliau itu menembus menembus batas waktu, bahkan sampai hari ini kita masih membicarakan dan terpengaruh oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi ketika kita membicarakan Rasulullah, berarti kita membicarakan sejarah, kan itu ya. Kenapa Rasulullah tidak boleh dilukiskan? Ini juga bukan hanya berkenaan dengan doktrin agama ya, tetapi juga adalah persoalan historis, karena di dalam Islam ya menggambarkan seorang Rasul itu nanti bisa menjadi persoalan sejarah serius ya, karena walaupun ciri-ciri fisik Rasulullah SAW dijelaskan, itu nanti penggambarannya bisa jadi terlalu membuat Rasul ini menjadi manusia yang menjadi manusia sejarah. Kalau manusia sejarah itu dia bisa diotak-atik gitu ya, bisa diinterpretasi secara bebas terbuka oleh para pengkaji dan pembacanya. Padahal Rasul itu dia bukan hanya manusia sejarah, tetapi juga sebagian dia menerima pesan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Jadi ada sisi-sisi ilahiyah di dalam misi sejarahnya itu. Sehingga untuk memahami Rasulullah SAW sebagai manusia sejarah, tentu saja ini juga harus melibatkan melibatkan pemahaman kita terhadap posisi Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu juga kenapa ini kok jadi ribut ya, umat Islam menjadi tidak suka dengan Prancis yang mendukung para penista nabi ya, para penghina nabi, karena ini juga berkait dengan sejarah masa lalu ya. Masa lalu pertama kita harus lihat sejarah Prancis ya, bagaimana kebencian Prancis terhadap umat Islam dulu. Misalnya perang salib itu kan yang memelopori atau yang sangat bersemangat untuk menggalang dukungan orang-orang Eropa untuk menyerang umat Islam pada masa Bani Abbasiyah itu adalah diantaranya Raja Prancis. Dulu namanya Kerajaan Normandia. Jadi Kerajaan Normandia nanti bersama dengan Kerajaan Inggris dan Kerajaan Prusia Jerman, mereka adalah pelopor-pelopor perang salib yang kebencian mereka terhadap umat Islam itu bukan hanya sekedar benci secara verbal kata-kata, tapi juga sudah diwujudkan dengan perang. Nah, makanya untuk memahami kenapa Prancis berani itu kan gitu ya, karena memang ada sejarahnya, ada masalah gitu. Dan respon terhadap Prancis juga ini bukan respon yang baru, karena apa yang dilakukan oleh Prancis juga bukan perkara yang baru juga. Nah, ini untuk memahami apa yang terjadi sekarang saja, ini soal Prancis itu perlu pemahaman terhadap sejarah. Nah, makanya benar ada Guillaume yang mengatakan bahwa sejarah itu selalu aktual. Kenapa? Karena masa sekarang kita ini itu nggak bisa dilepaskan dari masa lalu itu. Dan kalau kita baca sejarah, pasti kita akan sangat relevan lah dengan apa yang sedang kita hadapi saat ini. Ya, apapun sejarah nanti yang diungkap oleh kita, karena ketika kita menulis sejarah itu pasti ada hubung kait dengan apa yang sedang kita hadapi sekarang. Jadi orang tidak akan menulis sejarah kalau dia tidak ada aktualitasnya, tidak ada kepentingannya dengan masa kini. Jadi walaupun belajar tentang masa lalu, tapi sejarah itu sesungguhnya adalah ilmu yang dibutuhkan pada masa kini. Sehingga kalau sejarah ini ilmu yang dibutuhkan pada masa kini, berarti ilmu ini sebenarnya adalah ilmu yang aktual, ilmu yang sangat aplikatif, ilmu yang sangat dibutuhkan orang pada saat ini. Nah, kenapa sejarah dibutuhkan orang pada saat ini? Nah, ini karena ada dua hal ya. Pertama, tadi sudah disebutkan Mas Rudi ya. Secara praktis, sejarah ini sebetulnya adalah referensi. Referensi untuk apa? Untuk melakukan satu tindakan tertentu. Jadi orang kalau akan melakukan sesuatu, kalau sudah ada referensinya itu lebih gampang, lebih mudah ya untuk
apakah itu meniru, apakah itu nanti memodifikasi, merancang yang baru, itu harus ada ininya, harus ada referensi di belakang. Sampai kalau dalam istilah ekonomi atau marketing ya, bahkan produksi bukan hanya marketing, itu ada istilah ATM kan, amati, tiru, modifikasi. Berarti kalau mengamati sesuatu yang sudah pernah terjadi, jadi sudah pernah ada, diamati, lalu ditiru, lalu dimodifikasi, itu kan perlu sejarah itu. Dan itu sebetulnya adalah karakter manusia seperti itu. Makanya Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah gitu. Sebagai apa? Sebagai uswah, sebagai teladan. Nah, sebagai teladan itu maksudnya adalah sebagai referensi historis bagi umat Islam, sehingga umat Islam itu ketika diberi ajaran ya, kamu harus begini, harus jangan begitu, jalan yang benar tuh ini, jalan yang sesat tuh ini, dan seterusnya. Itu harus ada referensi yang hidupnya. Referensi hidupnya itu ada pada dirinya Nabi Muhammad SAW, sampai ditegaskan oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan Nabi Muhammad oleh Allah diciptakan bukan sebagai manusia super, sebagai manusia yang beda dengan manusia yang lain gitu. Tapi Nabi Muhammad itu diciptakan sebagai manusia biasa. Qul innama ana basyarun mislukum. Jadi aku itu adalah manusia seperti kalian. Jadi kalau manusia seperti umumnya orang, apa yang dilakukan Rasul itu bisa ditiru semuanya oleh umat Islam, kecuali yang itu memang spesial ya, hanya untuk Nabi saja. Seperti Nabi misalnya Isra Mi'raj, itu adalah mukjizat yang tidak bisa diikuti ya. Tapi kan oleh Isra Mi'rajnya bisa kita jalankan sekarang, yaitu sholat 5 waktu. Kemudian Nabi membelah bulan, itu nggak bisa ditiru. Tapi kan itu memang hanya sekedar dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali saja ya, namanya mukjizat itu tidak berulang-ulang, hanya terjadi sekali untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Tapi perbuatannya yang setiap hari dilakukan oleh Nabi itu bisa dilakukan oleh umatnya sepanjang prasyarat-prasyarat yang dialami oleh Nabi itu juga dipenuhi oleh umatnya. Nah, sehingga umat Islam itu termasuk umat yang mudah untuk menjalankan agamanya karena ada contoh. Disuruh ibadah misalnya apa? Sholat itu gimana sih caranya? Kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana lihat aku sholat. Itu kan mengajarkan sholat saja historical, artinya bukan hanya konseptual, tetapi ini loh ada prakteknya pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga nanti ajaran Islam itu antara hal-hal yang konseptual yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wujud Quran, itu nanti prakteknya diwujudkan secara nyata dalam perbuatan Nabi yang disebut dengan sunnah. Dan sunnah itu membuktikan bahwa agama kita adalah agama historis. Itu maksudnya agama historis ini maknanya adalah agama yang dia sudah pernah diwujudkan dalam sejarah dan berhasil gitu ya, baik itu masalah ibadah, masalah sosial, masalah politik, dan bahkan berhasil untuk menciptakan kemenangan yang gemilang ya di dunia, dan menciptakan satu kekuatan yang besar. Jadi artinya ini bukan agama yang sekedar sekedar teori saja gitu, tetapi ada prakteknya. Nah, karena Islam itu diwujudkannya dalam bentuk sejarah, yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW, nanti menirunya itu mudah. Sehingga setiap zaman, setiap generasi itu dia punya referensi Islam yang paling ideal itu yang seperti apa gitu. Nah, itu yang kita bersyukur ya di agama kita, bahwa Islam itu diberi anugerah gitu, punya timbangan mana perilaku terbaik yang yang harus dilakukan oleh kita. Timbangannya itu adalah sejarah periodenya Rasulullah SAW. Sampai dalam mempelajari Islam itu ada satu disiplin sendiri gitu, namanya Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah ini biografi perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW yang itu biasanya menjadi acuan. Jadi acuan di dalam bagaimana kita menjalankan ajaran Islam itu. Rasul sendiri menegaskan kan, khairul qurun qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Jadi zaman terbaik adalah zamanku. Nah, kalau disebut zaman terbaik atau zaman emasnya itu adalah zaman Nabi Muhammad SAW, berarti ya namanya emas gitu kan, itu adalah timbangan ya, ukuran kekayaan tuh emas. Jadi kalau kita punya pada masa lalu itu kan mata uang itu kan menggunakan emas, dan emas itu untuk mengukur seberapa banyak kekayaan yang kita miliki, itu nanti diukur dengan emasnya itu. Nah, kalau zaman Nabi adalah khairul qurun, artinya zaman emas dalam sejarah Islam itu adalah zaman Nabi Muhammad SAW, maka semua zaman itu nanti akan ditimbang dengan zamannya Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga
umat Islam tidak sulit untuk mempraktekkan ajarannya. Belum lagi nanti sejarah setelah Nabi Muhammad SAW, dari mulai Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, belum lagi sejarahnya para ulama dan lain-lain gitu, itu juga menyediakan contoh-contoh referensial yang sangat baik ya bagi umat Islam dalam menjawab berbagai tantangan zaman. Jadi misalnya pada masa lalu, pada masa Rasulullah itu tantangannya bukan tantangan ilmu pengetahuan. Jadi belum ada tantangan peradaban yang tinggi ya pada masa Rasul. Walaupun tentu waktu itu peradaban tinggi di Romawi dan di Persia itu sudah mengepung komunitas Rasul. Tapi Rasul waktu itu di Mekah, di Madinah bukan itu yang dihadapi. Nah, ada tantangan yang lain. Tapi nanti ketika Islam sudah berkembang terus, apalagi sudah menaklukkan Persia, sudah menaklukkan Romawi, ada tantangan baru. Itu tantangan barunya itu yaitu umat Islam harus membuktikan bahwa Islam itu harus menjadi kekuatan peradaban dunia, dan yang namanya menjadi kekuatan peradaban itu salah satu penopang utamanya adalah ilmu pengetahuan gitu, science. Nah, sehingga pada masa-masa akhir Bani Umayyah, kemudian pada masa Abbasiyah, aktivitas umat Islam dalam menggali dan mengembangkan sains itu sangat luar biasa, sampai nanti lahir ratusan, bahkan mungkin juga ratusan ribu ya buku-buku yang ditulis oleh para ulama dalam berbagai macam bidang untuk menunjukkan bahwa umat Islam itu bisa menguasai ilmu pengetahuan, dan itu nanti menjadi salah satu penopang lahirnya satu peradaban yang tinggi, menjadi satu mercusuar peradaban dunia baru, menyingkirkan Romawi dan menyingkirkan Persia dan menyaingi Romawi, dan muncul apa yang disebut dengan Islamic civilization itu. Nah, nanti setelah tantangan peradaban ini dilalui oleh umat Islam kemudian terpuruk, kalah dan sebagainya gitu ya. Dan sekarang kita ada pada zaman di mana challenge kita adalah challenge peradaban juga, challenge ilmu pengetahuan. Nah, ketika umat Islam harus menjawab tantangan ini, tentu saja kalau sudah ada referensi dalam sejarah lebih mudah lagi gitu. Jadi ketika kita menghadapi sekarang, ini ada tantangan ilmu pengetahuan modern nih yang sekuler gitu. Apakah dulu umat Islam pernah menjawab tantangan itu? Ternyata setelah dibuka-buka, banyak sekali gitu. Kita sekarang kan kalau menghadapi bagaimana tantangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang ya, dalam ekonomi, dalam politik, dalam sains terapan dan sebagainya, itu kita bisa menggali referensi dari timbunan sejarah pada masa lalu, terutama di akhir Bani Umayyah dan pada periode Bani Abbasiyah, di mana ilmu pengetahuan itu berkembang sangat pesat gitu ya, dan itu menjadi salah satu kemudahan buat umat Islam nanti untuk merancang nanti ke depan kita ini harus melakukan apa. Nah, maka sejarah ini ya, selain tadi aktualnya sejarah itu, karena kita membutuhkan sejarah itu untuk menjawab ya apa yang harus kita lakukan hari ini. Nah, itu yang pertama ya, kenapa sejarah itu aktual ya, karena dia dibutuhkan oleh kita untuk kita bisa melakukan ATM tadi, amati, tiru, kemudian modifikasi sesuai dengan tantangannya. Nah, yang kedua, sejarah itu menjadi selalu aktual karena mentality kita ini dibangun dengan sejarah. Jadi mentalitas itu biasanya dimulai dengan pengenalan identitas. Jadi identitas kita ini apa, kemudian dari situ kita membiasakan diri melakukan apa kan gitu, dan setelah itu nanti menjadi semacam dari mentalitas itu melahirkan kebiasaan-kebiasaan dan membentuk satu kebudayaan. Jadi satu kebudayaan tertentu itu lahir sebetulnya dari kesadaran historis, dari kesadaran sejarah tertentu. Contoh misalnya begini, kita ini misalnya ya, kita ini orang Indonesia. Indonesia itu kan bukan konsep yang taken for granted ya, diturunkan dari langit begitu ada namanya Indonesia, itu enggak. Dia adalah satu konsep yang historis gitu. Dia lahir dari satu perjalanan sejarah kan gitu ya, sampai lahir Indonesia. Kemudian ada kebutuhan setelah lahir negara yang namanya Indonesia itu perlu ada pendukung negara. Pendukung negara ini tidak bisa didapat kalau tidak ada orang-orang yang punya mentality, punya kesadaran bersama ya, bahwa saya
mendukung Indonesia inilah kira-kira begitu, atau yang mengaku saya adalah orang Indonesia. Nah, untuk membangun kesadaran bahwa saya orang Indonesia karena Indonesia itu adalah konsep baru, itu kan perlu ditanamkan kesadaran sejarah. Nah, jadi ada historical consciousness kan itu ya, ada kesadaran sejarah yang nanti akan membangun mentalitas kita sebagai apa kira-kira gitu. Mungkin pada masa lalu ketika belum ada konsep Indonesia, ya konsep Indonesia, saya misalnya sebagai orang Sunda umpamakan gitu ya, konsep mentalitas yang saya bangun itu adalah konsep mentalitas sebagai orang Sunda umpamakan gitu ya. Nah, setelah ada Indonesia itu kan kemudian Sunda itu menjadi a part of Indonesia, of Indonesia. Dia menjadi bagian dari Indonesia. Nah, terus bagaimana kita harus mengkonstruksi satu kesadaran lokal sebagai orang Sunda atau misalnya orang Jawa, orang Minang, orang Batak dan sebagainya. Nah, dalam konteks yang lebih luas menjadi Indonesia. Being Indonesia itu kayak gimana kan gitu. Itu kalau kita tidak memanfaatkan sejarah, maka kita tidak akan bisa itu menemukan menemukan kesadaran tentang keindonesiaan. Makanya kemarin ketika rame-rame pelajaran sejarah mau dihapuskan, itu sebetulnya tindakan bodoh ya, bunuh diri, apalagi yang menghapusnya itu negara. Gitu. Kalau yang menghapusnya itu negara, berarti kan negara ini dia sedang menggali kuburnya itu. Dulu kan negara dibangun dengan melalui satu proses sejarah. Pendukung-pendukungnya, pendukung negara ini ya, itu juga diberi kesadaran itu, yang tidak menyaksikan lahirnya Indonesia secara langsung, diberi kesadaran itu melalui sejarah. Nah, kalau nanti sejarah tentang Indonesia ini dihapuskan, itu hampir dipastikan nanti orang sudah tidak punya lagi konsepsi tentang keindonesiaan. Artinya saya menjadi Indonesia itu maknanya apa itu menjadi tidak punya makna sama sekali, karena dia tidak punya referensi untuk membangun mentalitas apa yang harus dibangun oleh dia. Nah, sehingga nanti ini menjadi sesuatu yang bisa jadi di masa yang akan datang itu akan membunuh nasionalisme kan gitu, karena nasionalisme itu satu konsep baru ya di abad 19, abad 20 yang kekuatannya itu dibangun dengan fondasi sejarah. Jadi kalau nasionalisme ini mau kokoh gitu ya, artinya kan Indonesia negara nasional. Kalau negara nasional berarti fondasi bangunan untuk membangun negara ini adalah kesadaran sejarah dari masyarakatnya. Nah, kalau masyarakatnya dia tidak punya kesadaran sejarah, berarti ini kelihatannya kita sudah tidak menginginkan ya sistem kenegaraan kita, hidup bersama kita dalam dalam konteks kebangsaan dan politik ini dengan konsep nasional. Mungkin apa kita mau mengganti konsep yang baru, kita tidak tahu. Tapi konsep yang baru pun belum ada kan gitu. Kalau konsep yang baru belum ada tapi yang lama kemudian mau dihancurkan, itu sebetulnya akan mengarah kepada chaotic kan gitu ya. Dan sesuatu yang sifatnya chaotic itu secara ajaran Islam itu diharamkan, karena itu sifatnya adalah mafsadat, bukan sesuatu yang sifatnya maslahat. Jadi nah itu salah satu yang yang penting ya dalam sejarah itu. Tadi pertama dia adalah referensi, dia adalah referensi teknis ya dalam sejarah itu. Yang kedua, sejarah tadi sebagai cara untuk membangun mentalitas seseorang untuk kepentingan tertentu. Nah, kalau dalam konteks Indonesia tadi misalnya kepentingan kita sebagai sebagai bangsa Indonesia. Belum lagi nanti kepentingan kita sebagai umat Islam gitu ya. Umat Islam kan keindonesiaan ini juga tidak serta-merta dia konsep yang tadi saya sudah sebut, ini adalah proses historis, bukan proses yang taken for granted. Nah, kalau seandainya keindonesiaan itu dibiarkan tanpa sejarah, kesadarannya juga dibiarkan dengan sesuatu yang kosong, itu bisa juga merugikan umat Islam. Padahal dalam proses sejarahnya Indonesia ini juga dibangun dari perjuangannya umat Islam. Jadi umat Islam yang sudah sangat luar biasa memberikan sumbangan bagi lahirnya Indonesia ini juga harus punya kesadaran sejarah tertentu bahwa yang membangun sejarah keindonesiaan ini itu adalah komunitas Muslim. Artinya orang Islam harus punya kesadaran sejarah yang tinggi juga ya, sehingga nanti bagian dari yang membangun keindonesiaan itu adalah
sejarah Islam. Nah, sehingga kalau kita sadar bahwa yang disebut dengan Indonesia itu di dalamnya adalah fondasi atau pilarnya adalah Islam, maka kita menjadi faham bahwa Indonesia tidak akan bisa tegak dengan baik, tidak akan bisa berjalan tanpa Islam gitu. Nah, ini kalau kita sudah punya kesadaran itu kan gitu ya, Indonesia tidak akan tegak dengan baik apabila tidak ada Islam. Maka kita sebagai umat Islam di Indonesia itu pasti tidak akan mempertentangkan antara keindonesiaan dengan keislaman. Karena Indonesia ini sendiri lahir dari rahimnya Islam, dari rahim sejarah Islam. Tapi itu tidak akan muncul kesadaran itu kalau umat Islam juga tidak punya pemahaman yang baik ya terhadap sejarah Islamnya gitu. Nah, makanya dalam konteks Indonesia pun kita mesti punya kesadaran sejarah Islam yang baik juga gitu. Nah, ini saya kira sesuatu yang yang amat sangat dibutuhkan oleh kita ya. Terus yang ketiga ini, ya, selain tadi masalah praktis, kemudian masalah pembangunan mentalitas. Nah, sejarah ini yang sangat luar biasanya, dia menyediakan ya satu referensi untuk membangun satu paradigma berpikir tertentu gitu. Jadi kan sebetulnya ya tindakan-tindakan kita, mentalitas kita itu kan landasannya adalah corak berpikir, satu konstruk berpikir tertentu. Dan itu yang namanya konstruk pemikiran itu dibangunnya itu karena salah satunya ya, tidak semuanya tapi salah satunya dia dibangun oleh referensi historis. Jadi sejarah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk membangun konstruk pemikiran kita. Nah, contoh misalnya begini, umat Islam ini mau membangun satu kerangka pemikiran Islam yang baru, gitu ya. Jadi bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan zaman di masa yang akan datang atau masa kini lah yang sedang kita hadapi, itu kan membutuhkan panduan pemikiran, gitu. Nah, panduan pemikiran itu secara referensial disediakan di dalam sejarah. Jadi pada masa lalu orang pernah berpikir, pada masa lalu orang pernah menghadapi sesuatu, kemudian dia memikirkan secara mendalam ya. Nah, ini namanya nanti kalau dalam disiplin sejarah itu adalah sejarah pemikiran ya. Sejarah pemikiran dan falsafah itu disediakan ya di dalam atau tersedia di dalam sejarah itu cukup luas, sehingga nanti ketika kita ingin ketika kita menghadapi masalah tertentu dan ingin mengkonstruk dasar pemikiran apa yang harus kita buat ya untuk mengerangkai setiap tindakan kita, kemudian mentality yang harus kita bangun itu dari landasan pemikiran itu, dan itu tersedia di dalam sejarah karena produk pemikiran itu juga adalah produk sejarah. Nah, sehingga sejarah ini dia akan berkontribusi sangat besar untuk membuat umat Islam itu bukan cuma kaya di dalam dalam praktek aplikasi, kaya di dalam membangun semangat dan mentalitas, tapi juga kaya di dalam membangun alternatif pemikiran baru gitu. Karena karena sumbangan sejarah bagi pemikiran ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekarang ini. Sebab kita kalau sekarang ini bicara satu tindakan tertentu, membangun mentality tertentu, tapi konstruk pemikirannya itu tidak ajeg, itu biasanya kita nanti akan dalam bahasa agama itu mudabdabin gitu ya. Mudabdabin ini gak jelas ini ya, bisa ke kanan ke kiri. Jadi akhirnya akan terjebak dalam dalam satu kondisi yang disebut dengan historisisme namanya itu ya. Historisisme itu kita menganggap bahwa kebenaran itu ada di dalam sejarah gitu. Padahal sebetulnya sejarah itu isinya bisa benar bisa salah kan gitu ya. Sejarah itu referensial, gitu, dia referensial. Makanya kita ketika membaca sejarah supaya kita tidak menjadi historisisme, kemudian juga tidak menjadi romantisme. Romantisme ini cuma mengenang-enang saja masa lalu gitu dan menganggap masa lalu itu adalah kebenaran. Maka kita perlu membangun konstruk berpikirnya. Nah, konstruk berpikir itu menjadi sangat penting ya, digali dari mana? Dari sejarah juga gitu. Supaya nanti supaya nanti kita bisa menemukan gitu apa sih sebetulnya yang harus menjadi
landasan kita di dalam membaca sejarah itu. Karena nanti ketika kita masuk dalam perdebatan urusan sejarah, kadang-kadang kita suka mengatakan begini, wah pada masa lalu juga begini, seolah-olah pada masa lalu yang begitu itu adalah merupakan kebenaran yang harus kita tiru sepenuhnya, padahal itu tidak kan, karena setiap tindakan itu ada konteksnya, setiap tindakan itu ada pemikirannya, dan setiap tindakan pada yang terjadi pada masa lalu dalam sejarah itu juga pasti berisi benar dan tidak benar. Nah, makanya kalau kita menggali-gali warisan pemikiran umat Islam dalam sejarah, kan kita tahu bahwa ternyata semua pemikir Muslim itu dia melandaskan pemikirannya kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala pada Quran dan Sunnah. Jadi artinya, nah ini yang menarik di dalam Islam itu ya. Jadi tidak ada satupun pemikiran Islam di dunia ini dalam sejarah yang dia tidak menggunakan Quran, tidak menggunakan Sunnah. Sehingga kita menjadi tahu ya, di dalam sejarah itu, kalau kita mau mengembangkan pemikiran baru sekalipun sekarang ini, itu nggak bisa benar-benar baru dalam pengertian yang wah kita bikin yang nggak ada kaitannya dengan Quran, dengan hadis, itu benar-benar sangat baru, itu enggak. Semuanya harus dilandaskan kepada Quran, kepada hadis, karena kita setelah membaca referensi, oh ternyata ini loh cara berpikir umat Islam itu dari dulu dia tetap landasannya, dasarnya adalah Quran, Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka ketika mengembangkan pemikiran-pemikiran baru dalam berbagai macam bidang itu dia kelihatan keajegannya gitu. Dan ini yang saya kira kita tidak menemukannya dalam tradisi-tradisi agama yang lain. Jadi hanya dalam tradisi agama Islam saja kita menemukan bahwa apapun pemikiran yang dikembangkan dalam bidang apapun pemikiran itu dibuat, dia tidak pernah mengabaikan sama sekali Quran dan Sunnah. Ketika Al-Quran dan Sunnah itu diabaikan sama sekali, itu hampir bisa dipastikan bahwa dia bukan pemikiran Islam, sekalipun yang mikirnya itu orang Islam. Seperti sekarang misalnya berkembang sekularisme. Sekularisme ini cukup menjebak kita. Jadi seolah-olah kalau kita jadi orang sekuler, itu kita tidak perlu meninggalkan agama. Kan sekularisme di Eropa itu kan tidak otomatis menghapus agama Kristen ya. Sekularisme tetap berkembang, Kristennya tetap ada. Nah, tapi sebenarnya pada hakikatnya sekularisme itu kan yang diajarkan adalah ateisme, karena dia tidak percaya sebenarnya pada agama. Cuma agama nggak diganggu gitu. Ya orang mau beragama silahkan aja, karena salah satu prinsip dari sekularisme ini kan adalah kebebasan. Nah, kebebasan ini yang membuat agama masih diberi ruang. Itu juga menjangkiti sebagian umat Islam. Jadi ada umat Islam yang dia menganggap, wah kita masih bisa jadi orang Islam kok walaupun pikiran kita sekuler. Kita masih bisa sholat walaupun pikirannya sekuler dan seterusnya. Nah, tapi justru disinilah ini problemnya. Jadi ketika orang Islam itu berpegang pada sekularisme, nah pada saat yang sama sebenarnya dia sudah menihilkan agama itu sendiri. Sebab di dalam pemikiran sekuler itu kan pemikiran-pemikiran yang sifatnya katakan saja dianggap duniawi, masalah politik, masalah ekonomi, masalah-masalah sains, ilmu pengetahuan, itu tidak boleh diintervensi oleh agama. Padahal kita akan meyakini bahwa yang namanya Quran dan Sunnah itu dia menyangkut berbagai macam urusan. Nah, kan Quran itu sifatnya tibyanan likulli syai', menjelaskan apa saja. Apa saja itu artinya segala kehidupan manusia yang berkait itu dengan ekonomi, dengan politik dan yang lain-lainnya. Nah, sehingga ketika orang Islam terjebak dengan sekularisme, maka sebetulnya pemikiran yang keluar itu bukan pemikiran Islam sebenarnya, tetapi adalah pemikiran yang sekuler. Nah, dari sini kita malah bisa menjadi tahu ya dari sejarah bahwa konstruk berpikir ini rupanya memang bukan hal yang baru gitu ya. Tapi sudah ada di dalam sejarah pada masa lalu itu. Nah, sehingga kita punya tiga hal yang penting gitu ya dalam yang diperlukan oleh masa kini kita, itu yang disediakan oleh sejarah. Satu tadi adalah hal-hal yang sifatnya teknis ya, praktek-praktek yang perlu kita lakukan yang baru. Kemudian yang kedua adalah pembangunan mentalitas, dan pembangunan mentalitas serta praktek ini tidak terjebak di dalam satu pemikiran yang lepas gitu ya, sehingga benar-benar baru, tapi diberikan acuannya itu oleh Al-Quran dan Sunnah berdasarkan juga data-data sejarah pemikiran pada masa lalu itu. Nah, itu sehingga nih tiga hal ini ya, dari pemikiran, mentalitas dan tindakan, itulah yang
nanti menyebabkan sejarah itu menjadi aktual gitu. Jadi kita selalu butuh dengan sejarah itu, nggak mungkin kita nggak butuh dengan sejarah. Jadi orang yang tidak membaca sejarah, meninggal sejarah itu mesti hidupnya dalam tanda petik garing lah gitu ya. Di garing ini dia hanya bereferensi dengan apa yang sedang terjadi pada masa ini, dan itu biasanya referensinya sangat sangat terbatas. Orang tetap kalau ingin referensi yang luas dalam berbagai hal itu mesti akan kembali ke sejarah, dan ini yang menyebabkan kenapa setiap disiplin ilmu, ya silahkan saja nanti dicek di semua perguruan tinggi, tidak ada satu disiplin ilmu pun yang tidak mencantumkan pelajaran sejarah. Kedokteran ada sejarah kedokteran, militer ada sejarah militer, ekonomi ada sejarah ekonomi, politik ada sejarah politik, bahkan yang teknologi saja kan gitu ya, itu dia harus diajarkan sejarah penemuan-penemuan teknologi yang sudah lewat itu, untuk nanti dia bisa menemukan hal-hal yang baru. Sebab kalau dulu pernah ada, tentu saja kalau sekarang diulangi lagi itu namanya repetisi gitu ya, bukan sesuatu yang baik untuk dilakukan lagi gitu. Nah, ini saya kira yang yang menyebabkan kenapa sejarah ini kok menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi berangkat dari satu adagium ya di dalam sejarah, bahwa sejarah itu selalu aktual dan kita selalu membutuhkan sejarah itu. Nah, saya kira gitu ya, sudah setengah jam Mas Rudi, supaya terarah gitu ya, kita ngomongin apa ini ya, yang penting. Nah, silahkan, saya kira waktu yang tersisa kita manfaatkan untuk dialog dan tanya jawab dengan peserta barangkali, atau dengan Mas Rudi juga boleh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah Ustadz Tiar, Pak Tiar Anwar sudah menyampaikan kepada kita, kepada antum semua, kepada Anda semua, betapa pentingnya mempelajari sejarah, bahwa sejarah itu selalu aktual, dan aktualitas sejarah itu tadi dirinci menjadi 3 ya. Karena sejarah itu menjadi referensi praktis aplikatif kita. Tadi dicontohkan dalam marketing, ekonomi atau yang lain, kita selalu mengenal ATM itu ya, amati, tiru, modifikasi. Kemudian dengan belajar sejarah kita juga bisa membangun mentalitas kita, dan semua itu pada akhirnya juga kita bisa menjadikan sejarah sebagai referensi dalam paradigma berpikir ya, mengkonstruk pemikiran dan seterusnya, karena sejarah pemikiran pun juga bagian dari sejarah yang penting untuk kita pelajari. Nah, saya kira dari 3 poin besar yang sudah disampaikan Ustadz Tiar tadi, meramu bahwa betapa pentingnya mempelajari sejarah